Sebuah website itu memiliki halaman yang banyak, di mana sebuah halaman website itu merupakan dokumen yang dibuat dalam format HTML atau kepanjangannya Hypertext Markup Language. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat bersama saya Rahman Dedi Gunawan. Dalam mata kuliah pemrograman web. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai pendahuluan website karena ini adalah pertemuan pertama kita. Di mana materi yang akan disampaikan pada video kali ini adalah tentang pengertian website, pengertian HTTP atau HTTPS, pengertian HTML, pengertian domain, pengertian URL, dan bagaimana cara kerja suatu website. Untuk capaian pembelajaran, di mana nanti mahasiswa setelah mendapatkan materi ini bisa mengetahui bagaimana website itu secara dasar, kemudian tentang HTTP atau HTML, kemudian mengerti tentang domain dan URL serta perbedaannya, dan mahasiswa mampu memahami setidaknya cara kerja dasar suatu website. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu adalah apa itu website. Anda pasti sudah sering menggunakan website, tapi tidak jarang yang belum paham apa itu website. Jadi website sendiri adalah suatu kumpulan informasi dalam bentuk halaman web yang saling tergabung di suatu domain atau suatu URL. Website itu sendiri disimpan dalam sebuah server hosting yang mana bisa diakses melalui jaringan komputer, baik itu secara online menggunakan internet atau menggunakan jaringan lokal atau sebutannya LAN. Dan website yang diakses secara kolektif atau bisa secara banyak orang disebut dengan istilah World Wide Web atau kita kenal dengan WWW. Sebuah website itu memiliki halaman yang banyak, di mana sebuah halaman website itu merupakan dokumen yang dibuat dalam format HTML atau kepanjangannya Hypertext Markup Language, di mana berisi informasi, di mana informasi tersebut bisa dalam bentuk teks, gambar, baik gambar yang bergerak atau yang tidak, atau audio dan video. Di mana untuk mengakses hal tersebut menggunakan suatu protokol yang disebut sebagai Hypertext Transfer Protocol yang disingkat menjadi HTTP. Atau untuk yang lebih aman lagi menggunakan HTTPS, di mana S-nya itu sendiri kepanjangan dari secure. Dan menggunakan aplikasi khusus yang disebut sebagai browser. Kemudian, apa itu HTTP atau HTTPS? HTTP dan HTTPS merupakan suatu protokol jaringan yang berfungsi untuk membantu proses transfer data antar komputer, sehingga memungkinkan untuk mengambil kembali atau mengakses kembali sumber daya atau resource yang berhubungan dengan suatu website. Jika suatu website tersebut memiliki gambar, suara, video, maka melalui jaringan inilah file tersebut akan diakses. Kemudian, apa itu HTML? Nah, HTML merupakan satu bahasa yang digunakan dalam menyusun suatu halaman website. Bisa dikatakan sebagai format untuk mendukung konten-konten yang akan disediakan pada halaman tersebut. Dan untuk penjelasan lebih detail tentang HTML, kita akan bahas di kesempatan yang lain. Kemudian, apa itu domain? Nah, ini sering kita menyebut suatu website
dengan nama tertentu, tapi kita belum tahu apa yang sebenarnya kita ketikkan di browser. Contoh, misalkan kita ingin mengetikkan suatu website tertentu, contohnya adalah situs Teknokrat Indonesia, dengan alamat www.teknokrat.ac.id, itu sebutannya adalah sebuah domain. Sehingga domain itu adalah nama unik yang merupakan alamat dari suatu website atau alamat yang mengantarkan user ke website tujuan, yang mana domain adalah bentuk sederhana dari suatu alamat IP. Alamat IP di jaringan itu contohnya misalkan 192.168.1 dan 10. Nah, disederhanakan menjadi sebuah domain. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia kesulitan dalam mengingat angka, tapi mudah dalam mengingat kata. Untuk contoh yang lain, misalkan kita sering menggunakan pencarian menggunakan Google, yaitu www.google.com. Itu sebenarnya alamat IP-nya adalah 142.251.12.138. Dan akses YouTube menggunakan www.youtube.com. Itu diakses sebenarnya alamat IP-nya 142.251.12.190. Nah, untuk setiap domain pasti memiliki alamat IP yang berbeda-beda. Kemudian, domain ternyata memiliki bagian-bagian tersendiri, yaitu terdiri dari 3 bentuk dari domain tersendiri untuk disusun. Yang pertama adalah jenis domain, yang kedua nama domain, dan yang ketiga subdomain. Untuk bagian pertama yaitu adalah jenis domain. Untuk jenis domain ini posisinya dalam satu domain tersendiri adalah di paling kanan, yang biasanya kita sebut sebagai .com, .net, .ac.id, dan seterusnya. Nah, dalam jenis domain itu memiliki 2 level yang disebut sebagai top level domain atau singkatannya TLD. Kemudian level kedua adalah second level domain. Untuk top level domain atau TLD itu memiliki 2 bentuk. Yang pertama adalah generic dan yang kedua adalah country code. Oke, kita bahas untuk yang top level domain terlebih dahulu. Untuk top level domain ini adalah jenis domain yang paling sering kita temukan karena sifatnya adalah berbentuk umum dan bisa mewakili satu bagian, satu lembaga atau satu kategori tertentu. Nah, untuk jenis yang generik yang kita sering temukan adalah .com, yaitu .com. Digunakan untuk menunjukkan bahwa website tersebut dimiliki oleh suatu perusahaan. Kemudian .net, biasanya web tersebut dimiliki oleh satu perusahaan yang berhubungan dengan infrastruktur jaringan. Dan biasanya ini digunakan untuk perusahaan provider. Kemudian ada lagi .org, ini biasanya website yang dimiliki oleh satu organisasi. Ada lagi .info, ini biasanya website yang digunakan untuk memberikan suatu informasi. Kemudian ada lagi .gov, itu biasanya digunakan untuk website-website milik pemerintah. Kemudian .edu, itu biasanya website yang digunakan untuk edukasi seperti pendidikan, dan masih banyak hal yang lain terkait dengan generic TLD. Kemudian untuk contoh yang country code, biasanya jenis TLD yang seperti ini digunakan untuk spesifik menunjuk pada suatu lokasi negara. Contoh misalkan .id biasanya digunakan untuk Indonesia, SG Singapura, MY Malaysia, US Amerika Serikat, AU Australia, IN India, dan masih banyak hal yang lainnya. Di mana penggunaan country code ini dikategorikan sebagai pengelompokan atau penggunaan website tersebut khusus di negara tersebut. Sedangkan untuk yang jenis second level, di mana second level ini memiliki lebih dari satu jenis TLD yang digunakan. Jika generic TLD
atau country code TLD itu digunakan, maka hanya pilih salah satu, sedangkan yang second level domain itu menggunakan kombinasinya. Contoh misalkan seperti perusahaan yang akan membuat website di Indonesia, maka akan menggunakan jenisnya .co.id yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut beroperasi di negara Indonesia. Kemudian ada lagi .or.id. Biasanya website tersebut adalah sebuah organisasi yang dikhususkan hanya untuk negara Indonesia. Begitu juga untuk yang lainnya. Kemudian bagian kedua yang disebut sebagai nama domain. Nah, nama domain itu pada dasarnya memiliki ciri khas yang mewakili suatu nama dari pihak yang diwakilkan oleh website tersebut. Dan nama domain biasanya digunakan untuk branding, di mana posisinya terletak pada bagian tengah dari suatu domain. Contoh misalkan www.google.com, di mana kata Google itu adalah nama domainnya. Sedangkan www.teknokrat.ac.id, maka kata teknokrat merupakan nama domain dari domain tersebut. Yang ketiga, bagian domain yang disebut sebagai subdomain. Nah, subdomain ini sebenarnya adalah bagian dari nama domain tapi memiliki kekhususan atau bagian yang lebih detail dari suatu domain. Sehingga subdomain adalah bagian tambahan dari nama domain utamanya, sehingga subdomain tidak bisa berdiri sendiri. Subdomain berfungsi untuk membuat website yang berbeda dari website utamanya, namun masih menjadi bagian dari website utamanya. Posisinya itu terletak di depan nama domain. Untuk subdomain yang secara umum itu adalah www, tapi bisa diganti dengan nama yang lain. Contoh misalkan pada akun website teknokrat.ac.id itu memiliki subdomain yang namanya siakat, sehingga saat digabungkan menjadi siakat.teknokrat.ac.id yang menyatakan adalah sebuah website yang terpisah namun bagian dari website utamanya adalah teknokrat.ac.id. Kemudian ada lagi contohnya adalah Sepada, di mana website ini digunakan untuk proses kegiatan belajar secara online tapi masih bagian dari website utamanya yaitu teknokrat.ac.id. Oke, berikutnya kita masuk ke URL. URL ini juga sudah banyak diketahui, tapi masih belum banyak yang memahami apa itu URL. Apa bedanya dengan domain? Nah, URL itu adalah kepanjangannya dari Uniform Resource Locator, di mana URL merupakan suatu alamat yang lengkap dari suatu file yang terletak di internet atau di jaringan komputer, di mana file tersebut tersimpan, baik berupa gambar, audio, video, atau file yang lainnya. URL juga disebut sebagai alamat dari suatu situs web yang bisa diakses menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Sehingga saat kita menggunakan suatu URL, biasanya kita akan mengetikkan pada browsernya dimulai dari HTTPS atau HTTP, lalu *2 garis miring 2 kali teknokrat.ac.id. Itu adalah contoh dari URL. Di mana kalau domain menggunakan bagian depannya adalah www. Sedangkan URL wajib menyebutkan jaringan protokol yang digunakan untuk mengakses. Kemudian ada lagi contoh yang kedua dan bisa dilihat contoh yang ketiga serta contoh yang keempat. Nah, dari keempat tersebut ada perbedaan di mana untuk bentuk yang umum, contohnya yang pertama, sedangkan untuk contoh yang kedua itu merujuk pada suatu file tertentu sampai dengan jenis filenya, yaitu web header, uti, strip, v3, strip, copy, .png. Itu menyatakan adalah file tersebut yang akan diakses.
Kemudian untuk contoh yang ketiga, itu mengakses file yang sama, mengakses file yang berbeda dengan tipe yang berbeda juga. Nah, contoh yang keempat, ini memiliki perbedaan dari contoh 3 sebelumnya, di mana alamat URL di sini merujuk pada suatu fungsi tertentu dalam pencarian. Sehingga saat kita memasukkan suatu kata dan ditambahkan dengan alamat URL, maka di situ akan mengarahkan pada suatu file yang berfungsi untuk melakukan pencarian. Di mana di situ ada kata Teknokrat plus Indonesia yang menyatakan akan mencari suatu keyword Teknokrat dan kata Indonesia, di mana kata plus tersebut maksudnya adalah pengganti karakter spasi. Dan ini adalah perbedaan antara domain dan URL. Bisa dilihat pada tampilan perbandingan antara bentuk domain dan bentuk URL. Contohnya www.google.com jika dalam bentuk URL menjadi HTTP. Sehingga secara sederhana, domain itu tidak menyebutkan protokol HTTP, sedangkan URL itu wajib menyebutkan protokol HTTP-nya. Dan ini adalah bagian terakhir, bagaimana suatu website bekerja. Sederhananya, ada user yang akan mengakses suatu website menggunakan browser tertentu. User mengetikkan alamat URL atau domain yang akan dituju. Kemudian, alamat ini akan diteruskan ke jaringan, lalu mencari alamat ini terletak pada host server yang mana. Jika sudah ditemukan, maka alamat yang kita masukkan statusnya adalah request dan diberikan kepada server yang bersangkutan. Nah, request ini akan diproses, dicari di mana file tersebut terletak. Jika suatu file tersebut membutuhkan suatu resource, maka dia akan melengkapinya. Nah, resource ini biasanya dalam bentuk format HTML, CSS, atau JavaScript. Dan kadang ditambahkan bentuk PHP script. Jika semua sudah terkumpul, maka statusnya akan menjadi respon. Respon inilah yang akan diberikan melalui jaringan internet untuk dikembalikan kepada browser yang meminta. Pada browser, sebelum menampilkan kepada user, diproses terlebih dahulu. Di situ ada HTML render, ada CSS render, dan JavaScript interpreter. Di mana perintah yang akan dieksekusi akan disusun ulang sehingga bisa menampilkan halaman website yang utuh. Kurang lebih seperti itu cara kerja website. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk materi pada video ini kali ini sudah dirasa cukup, sehingga dapat disimpulkan bahwa website yang sering kita gunakan merupakan kumpulan dari halaman-halaman yang saling terkait satu sama lain, yang berisi berbagai macam file dan bisa memberikan informasi, serta diakses melalui jaringan HTTP atau HTTPS yang akan diolah oleh suatu server, di mana server tersebut memiliki kemampuan dalam mengolah bentuk perintah berformat HTML, CSS, JavaScript, serta PHP script. Lalu menggunakan bantuan suatu aplikasi yang disebut browser. Semoga penyampaian materi pada video kali ini cukup jelas dan bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya mengenai materi fungsi, manfaat, dan jenis-jenis website. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.